nerve roots C5 to T1, and it consists of roots, trunks, divisions, and cords. There are 5 main peripheral nerves which arise from the brachial plexus as terminal branches and supply the upper limb. Arising from the lateral cord, you have the musculocutaneous nerve. From the posterior cord, you get the axillary nerve and the radial nerve. From the medial cord, you get the ulnar nerve. And where the medial cord joins the lateral cord, you get the median nerve. As you can see from this schematic, if you trace the median nerve backwards, you will see that it contains nerve fibers from all of the 5 nerve roots. So the median nerve contains fibers from nerve root C5 to T. Nervus medianus itu paling besar ya. Anda lihat ya. Kalau ini kemarin kita belajar nervus ulnaris ya. Ini medianus itu paling besar dan dia cabang dari C5 sampai C7 ya. Lateral cord ya. Terus dia juga percabangan dari C8 torakal 1. Nah gitu ya. Nah ini nanti case yang paling banyak ini. The median nerve has both motor and sensory function. In terms of motor function, it innervates the flexor muscles in the anterior compartment of the forearm, except for the flexor carpi ulnaris and the medial half or ulnar half of the flexor digitorum profundus. These 2 muscles are innervated by the ulnar nerve. Within the hand, the median nerve supplies innervation to the thenar muscles and the lateral 2 lumbricals. Nah, ini harus Anda pahami ya, terkait dengan defisit motorik ya, nanti ada di flexor muscle sebelah anterior ya, kecuali carpi ulnaris ya, karena anterior carpi ulnarisnya itu nanti diinervasi oleh ulnaris ya. Tenar muscle kemarin bedanya juga ini, kalau medianus itu tenar muscle, tapi kalau ulnaris itu hipotenar ya, sama lateral lumbricals. Nah, itu Anda harus pahami. In terms of the sensory innervation, the median nerve gives rise to a palmar cutaneous branch which innervates the lateral part of the palm. In this diagram here on the left, you can see this patch of skin on the palmar surface laterally, which is innervated by the palmar cutaneous branch. And you can also see that there are 3.5 fingers also shaded in the same green color, which are supplied by the digital branches of the median nerve. Ya, sebentar. Jadi sensoris nanti yang nyata sekali khas itu memang di sini nih ya, kalau di sisi palmarnya. Tapi nanti karena dia diinervasi dari C5 sampai torakal 1 tadi ya, itu dia juga ada rasa di sini yang green ini ya. Sampai dengan nanti yang paling nyata kalau di sebelah distal dia kena ya, dia di sisinya ya, sebelahnya dari ulnaris gitu ya. Fingers also shaded in the same green color, which are supplied by the digital branches of the median nerve. I've switched over now to a 3D view. What we're looking at here is the median nerve originating from the brachial plexus from the medial and lateral cords. It's not shown very well in this model here, but initially the median nerve sits lateral to the brachial artery, and as it descends further proximally, it crosses... Nah ini ya teman-teman ya, tadi ya, ini dari C5, C8, C5, C7 ya, sama C8 torakal 1, nanti jadinya ini. Kalau ulnaris kan kemarin ini ya, yang medianus yang ini. Oke. Over to become more medial and sits medial to the brachial artery. I've zoomed out a little bit here and you can see the median nerve descending in the medial aspect of the arm alongside the brachial artery. It then enters the elbow at the cubital fossa and passes into the anterior compartment of the forearm. Ya. Jadi kalau kemarin kita bandingkan biar Anda paham betul ya. At the cubital fossa and passes into the anterior compartment of the forearm. Ya, kalau kalau kemarin ya, ini kan ulnaris kan ini. Medianus itu ini, terus kalau ulnaris kemarin ada di belakangnya epicondylus ya. Kalau ini dia masuk ke sisi dataran anterior, fasias anterior ya.
di fossa cubita ini ke sana, set ke belakang, ke bawah. at the Nah, ini cubital ya, fossa and passes into the bawah sana anterior ya, compartment sebelah of the anterior. forearm. I've just moved the model a little bit more distally, and we can Nah, see setelah ke anterior tadi, kalau si ulnaris kan di belakangnya sana ya, di posterior ya. Dia masuk ke sisi anterior, terus dia berjalan sepanjang ini ya, sampai nanti di permukaan anterior view of the facies median carpalia. nerve entering via the cubital fossa and entering into the anterior compartment of the forearm. Within the forearm, the median nerve travels between the flexor digitorum profundus muscle. Nah, tadi ya, memang kelompok otot flexor, kecuali flexor carpi ulnaris. There are two major branches which come off the median nerve in the forearm. Proximally, you've got the anterior interosseous nerve, and distally, you've got the palmar cutaneous nerve. The anterior interosseous nerve supplies the deep flexor muscles of the anterior compartment of the arm. These muscles include the flexor pollicis longus, the pronator quadratus, and the lateral half of the flexor digitorum profundus muscle. Ya. The medial half or ulnar half of this muscle is ini nanti prime mover ya. Anda cek kekuatan otot flexor digitorum profundus, pollicis longus, pronator quadratus ya. Karena itu nanti jelas-jelas dia akan diinervasi oleh medianus. Seringnya sih itu penjebakan itu di sini nih, karena nervus medianus itu kan dia masuk ke sini terus masuk ke terowongan sana. Nah, gitu. Kalau impingement-nya di sini, nanti Anda treatmentnya mesti area proksimal dan distalnya itu wajib ya. Tapi nanti akan mengganggu di sebelah distal ya. Jadi area yang diinervasi oleh medianus. By the ulnar nerve. The median nerve directly innervates the muscles in the superficial and intermediate layers. In the superficial layer, it provides innervation to the pronator teres, the flexor carpi radialis, and the palmaris longus. Oke, sebelah distal ya, sebelah distal dia nanti otot-otot flexor ya, tadi pronator, palmaris longus, flexor carpi ulnaris tidak ya, karena dia diinervasi oleh nervus ulnaris. Flexor carpi radialis ya. Oke. The flexor carpi ulnaris muscle is innervated by the ulnar nerve. So essentially what you need to know is that the median nerve supplies all the muscles of the anterior compartment of the forearm except the medial half of the flexor digitorum profundus and the flexor carpi ulnaris, which are innervated by the ulnar nerve. Now moving to a more distal view of the hand and the wrist, the second nerve which arises in the forearm from the median nerve is the palmar cutaneous nerve. You can see this here highlighted in green, and it passes over the flexor retinaculum. Ya, nervus palmar cutaneus itu percabangan ya. Dia nanti ada lagi yang nervus medianus itu ini nih, yang kuning ini. Dia memang masuk dalam terowongan anatomical snuff box itu ya, dia di dalam sana. Ini palmaris longus ini. Ini otot palmaris longus. Ya, dia di sebelah dalamnya sana. Ya, menginervasi sampai ujung-ujung jari ya. Ini yang Bu Umi sampaikan tenar muscle. Kalau ini kan hipotenar. Kalau ulnarisnya kan masuknya ke sini ya. Kalau medianus masuknya ke sana sampai ke area tenar muscle sampai lumbricals, khususnya untuk jari 1, 2, 3, separuh jari 4. This nerve innervates the skin of the lateral palm. I've just made the flexor retinaculum transparent, and you can see the median nerve passing underneath the flexor retinaculum within the carpal tunnel. Ya, kita kenal dengan carpal tunnel ya, makanya gangguannya namanya carpal tunnel syndrome. Ya, itu impingement atau medianus yang mengalami iskemia ya, karena ketekan ya jaringan saraf nervus medianus ini. The nerve can get compressed, causing carpal tunnel syndrome. This is the most common mononeuropathy and can be caused by thickened ligaments and tendon sheaths. There are several medical causes for carpal tunnel syndrome, but it's most commonly idiopathic. At its most extreme, when untreated, carpal tunnel syndrome can cause weakness and atrophy of the thenar muscles.
In addition, you get numbness, tingling, and sensory changes in the distribution of the median nerve, affecting the lateral 3.5 digits. Because the palmar cutaneous branch of the median nerve passes over the flexor retinaculum, you get sparing of the sensation to the lateral aspect of the palm in carpal tunnel syndrome. The median nerve then enters the hand after passing through the carpal tunnel and divides into a recurrent branch, which you can see highlighted in blue, and it also divides into common palmar digital branches. The recurrent branch, which you can see in light blue here, innervates the thenar muscles. You can see the recurrent branch here supplying the flexor pollicis brevis and the abductor pollicis brevis. It also passes between these two muscles to supply the opponens pollicis. The palmar digital branches supply the lateral 2 lumbricals of the hand, which you can see here. The common palmar digital nerves then divide into 2 to become the proper palmar digital nerves. You can see how the palmar digital nerves supply the lateral 3.5 digits. And in terms of the sensory innervation, the palmar digital nerves therefore innervate the palmar surface and fingertips of these lateral 3.5 digits. This diagram here just shows the pattern of innervation of the median nerve. This part of the palm, the lateral part of the palm, is innervated by the palmar cutaneous branch of the median nerve, and then the lateral 3.5 digits on the palmar surface are innervated by the palmar digital nerves, and dorsally the distal fingertips of the lateral 3.5 nerves are supplied also. So that's an overview of the anatomy of the median nerve. For more anatomy articles, visit teachmeanatomy.info, and for more videos, check out anatomyzone.com. Thank you for watching. Ya, oke. Jadi itu tadi ya, sampai ke lumbricals ya. Nah, sekarang coba mari kita lihat, kalau Anda sudah tahu perjalanan sarafnya, setidaknya sudah ada bayangan. Sebetulnya kalau lesi medianis ini terganggu, itu mana saja area yang terkena, kan gitu. Nah, teman-teman, perlu Anda pahami ya, karena 3 nervus ya, termasuk nervus medianis ya, yang paling besar tadi Bumi sampaikan ada ulnaris, radialis, medianis, itu memang asalnya dari cervical. Cuma karena perjalanan saraf ini sangat panjang ya, bahkan sampai dengan jari-jari atau lumbricals, makanya Anda harus pastikan ini sebetulnya penjebakan, impingement, atau mungkin cedera, injury, itu ada di area cervical, atau area shoulder, ya, atau anterior khususnya ya, atau pada kubital, atau elbow, atau pada wrist-nya, atau akibat adanya operasi, entah itu di operasi di humerus, maupun di radius ulna, maupun jari-jari gitu ya. Karena itu nanti tentu saja juga akan memberikan rencana program fisioterapi yang berbeda. Gitu nggih, clear nggih? Nah, sekarang Bumi akan lanjut ke apa yang bisa kita lakukan, atau fisioterapi bisa melakukan apa untuk mengatasi kondisi ini. Sudah kelihatan PPT Bu Umi? Sudah ya? Ya, ini Bu Umi ngulangi sebentar ya, Jadi nervus medianus itu memang perkumpulan atau apa ya? Penyatuan dari fasciculus medialis ya, yang kemarin fasciculus medialis nanti juga akan membuat cabang yang cukup besar namanya ulnaris ya, dari C8 torakal 1. Tidak hanya dari fasciculus medialis, tetapi juga dari fasciculus lateralis. Dari mana Bu? Dari C5 sampai C7, atau ada beberapa literatur memang mengatakan C6, C7. Jadi sebetulnya pangkal dari nervus medianus ini ada di sepanjang leher ya, C5, C6, C7, C8 torakal 1. Makanya Bu Umi tidak lupa mengingatkan bahwa nanti pada saat
pasang elektrode, itu yang mestinya di tengah-tengah itu, gitu kan? Ya, karena elektrode kan cukup cukup lebar ya. Nah, jadi jangan sampai nanti salah. Bu, anodanya di mana? Nah, berarti nanti di area yang akan kita tuju. Apakah kita akan sepanjang saraf ya yang kita berikan treatment atau hanya pada bagian-bagian tertentu? Nah, yang pasti kalau Anda tahu apa namanya perjalanannya ya, mestinya Anda bisa membuat satu keputusan pet elektroda ini mau ditaruh di mana. Itu nggih. Nah, ini kemarin Bumi udah terangkan, Bumi tidak akan berulang lagi. Nah, sekarang sebetulnya adanya lesi pada ulnaris, medialis, radialis itu hampir-hampir mempunyai kausa yang sama ya. Entah itu terjadi kompresi mekanik. Kompresi mekanik itu repetitif injury. Ya, mungkin pada satu posisi tertentu seperti itu sehingga dia ada kompresi. Terus yang kedua, insufisiensi mikrovaskular. Insufisiensi mikrovaskular itu apa? Kapiler-kapiler arteri yang memberikan nutrisi kepada seluruh tubuh itu dia mengalami insufisiensi, tidak cukup ya, tidak adekuat ya. Kita kenal juga iskemia ya, kekurangan oksigen ya, karena jaringan itu makanannya kan oksigen. Atau karena getaran yang terus-menerus, ini biasanya terkait dengan pekerjaan tertentu ya, yang membuat suatu kompresi yang terus-menerus, getaran terus-menerus pada area perjalanan nervus medianis ini. Nah, tadi yang Bumi sampaikan insufisiensi mikrovaskular itu pasokan darahnya itu kurang ya, sehingga menyebabkan iskemia. Selanjutnya nutrisinya itu kurang ya, jumlah oksigen makanan ke saraf menjadi kurang, menjadi iskemia, sehingga kalau menjadi iskemia jaringan saraf ini menjadi rusak. Karena jaringan saraf rusak, dia tidak mampu mengirimkan impuls saraf secara adekuat ya, sehingga impuls sarafnya menjadi terganggu. Apa Bu manifest yang nanti akan nampak atau akan Anda jumpai pada klien Anda? Mengeluhkan kesemutan, mati rasa, ya nyeri ya, sifatnya nyeri, kadang-kadang nyeri akut ya, nyeri sekali ya, konduksi, sarafnya juga terganggu. Pada kondisi yang lama ini menjadi irreversible ya, kalau sudah kerusakan. Apakah dia bisa reversible Bu? Bisa ya, karena uniknya jaringan saraf perifer ya, dia kan konduksinya itu melalui akson. Akson itu dia dilindungi oleh mielin. Di dalamnya ada nodus Ehrenfirth dan sel Schwann, di mana ini mempunyai kemampuan untuk melakukan regenerasi sendiri. Tidak hanya itu ya, tetapi ternyata juga mampu melakukan lompatan-lompatan listrik ya, sehingga pada saat di area tertentu terjadi gangguan, konduksi ini bisa melakukan lompatan ya, dari nodus Ehrenfirth 1 ke nodus Ehrenfirth 2 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi mestinya ya, kalau tidak terjadi nekrosis pada sel-sel saraf perifer, itu gangguan-gangguan saraf tepi itu secara teoritis masih memungkinkan untuk melakukan regenerasi. Nah, teman-teman, pada kasus misalnya tadi di video tadi disebutkan kan ya, ada carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome yang tanda-tandanya sama ya, kesemutan segala macam itu sebetulnya terjadi penebalan pada tendon-tendon otot flexor ya, yang menginervasi ke jari-jari. Nah, selanjutnya apa? Karena mengalami spasm sehingga akan terjadi penebalan retinakulum. Nah, penebalan retinakulum flexor, otot-otot flexor ini nanti dia akan besar gitu kan, karena kan ditumpuk oleh jaringan-jaringan kolagen. Nah, ini menyebabkan strukturnya menjadi keras dan dia menekan nervus medianus. Ya, ini yang menyebabkan nervus medianus itu menjadi terganggu ya, kurang oksigen gitu. Karena strukturnya ketekan tadi retinakulum, flexor retinakulum yang mengalami penebalan.
Nah, kalau ini terjadi berulang-ulang dengan gerakan repetitif, ada getaran dan seterusnya, ini akan menyebabkan tekanan intravesikuler, ya, sehingga aliran darah vena intravasikuler melambat, terjadi kongesti, ya, kongesti itu stagnan di situ ya. Nah, terus akan mengganggu infravasikuler nutrisi, ya, terus diikuti anoksia, ya, kekurangan oksigen. Karena kerusakan oksigen, O2-nya tidak cukup, nutrisinya tidak cukup, dia akan merusak lapisan endotel. Terjadi kebocoran protein, terjadi edema epidural. Ya, jadi akan terjadi edem ini biasanya akut ya. Nah, terus di situ dilanjutkan dengan fibrosis epineural. Jadi serabut-serabutnya tadi, mielin dan seterusnya, dia akan mengalami fibrosis. Nah, inilah nanti yang akan merusak jaringan saraf itu sendiri, khususnya akson yang akan menghantarkan saraf ya sebagai konduktor saraf, itu mengalami gangguan dalam mengkonduksikan sinyal saraf, kelistrikan saraf ini. Karena aksonnya rusak, maka terjadi atrofi. Nah, terus ada pergantian jaringan ikat. Nah, di sini kinerja sarafnya mulai terganggu. Ini semua ya, semua rusaknya jaringan saraf, baik itu lesi ulnaris, medialis, radialis, itu semuanya mekanismenya semacam ini. Nah, tadi yang perlu Bu Umi sampaikan juga, jadi memang medialis ini dari C56 sampai torakal 1, ya. Tetapi sebetulnya nanti Anda harus curiga, kebanyakan kejadian itu adalah di pergelangan tangan, ya. Anda lihat ini ya, pergelangan tangan itu kan kemungkinan atau bukan kemungkinan, potensi terjadi pergerakan itu kan sangat-sangat tinggi ya. Hampir semua aktivitas kita itu kan mesti tangan itu kan wrist ya khususnya ya. Itu kan mengalami sebentar ya. Ya, Bu Mi lanjutkan. Ya, jadi nanti yang paling sering terganggu itu adalah di wrist, ya, di wrist. Anda lihat. Nah, tadi makanya Bu Mi sampaikan ya, mulai dari kelompok otot flexor sampai dengan wrist mana saja yang kena. Nah, ini nanti sering sekali terjadi. Sarafnya ini, teman-teman ya, sarafnya ini. Ini otot-otot semua ini. Ini otot-otot semua, ini sarafnya, medialis di sini. Penebalan retinakulum tadi yang di sini ini ya, yang otot-otot jajar-jajar ini menebal sehingga dia nanti akan lebih lebar begitu karena ditumpangi jaringan ikat sehingga akan neken si saraf ini gitu. Dia akan masuk ke sana ya. Anda lihat siapa yang disarafi? Muscle tenar ya, yang nanti akan mensyarafi jari 1, jari 2, jari 3 ini ya. Kuning-kuning ini ya, separuh jari manis ya. Jadi otot flexor lengan bawah ya, kecuali memang carpi ulnaris bagian ulnar flexor digitorum ya, ini karena diinervasi oleh nervus ulnaris. Nah, nervus medialis ini memasuki fossa cubital ini ya, fossa cubital ini ya. Dari arteri brachialis ya, melintas di antara pronator teres ya, terus flexor digitorum superficialis, flexor digitorum profundus ya, di mana di sini dekat sekali retinakulum ini, retinakulum.
ya, retinaculum flexorum ya, sehingga dia nanti akan mengeras ya itu tadi yang akan menekan nervus medialis. Nah, tadi sudah dijelaskan juga di mana Bu manifestnya ya. Manifestnya adalah di medialis itu di ini yang kuning ini ya. Yang kuning ini. Yang kuning ini pada sisi palmar ya dan sisi dorsal. Ya ini khas sekali. Ya, kadang-kadang ini juga ini sampai ke sini. Ini ya. Ini ya. Oke. Nah, apa yang harus Anda temukan pada saat nanti Anda ketemu pasien diduga nervus medianus ya? Satu, nyeri. Nyeri wajib Anda tanyakan. Nyeri tidak hanya apakah ada nyeri Pak, Bu, tidak ya. Tetapi nyeri ini terlokalisir atau menjalar. Ya. Nyeri ini lebih parah di malam hari atau tidak? Kenapa ini ditanyakan? Pada case-case tertentu, degenerasi ya, itu dia akan diprovokasi pada saat dingin ya. Makanya kadang-kadang kalau malam terasa nyeri, cokot-cokot, kaku ya, pada pagi hari tambah kaku, susah digerakkan dan lain sebagainya. Gitu ya. Makanya mungkin Anda perlu tanyakan. Biasanya kalau kondisi-kondisi seperti itu memang diikuti dengan adanya proses degenerasi. Ya, Anda lihat usianya berapa. Tanya riwayat dahulu, ya ada nggak trauma. Tanya riwayat pekerjaannya. Apakah ada pekerjaan tadi, ada getaran-getaran, ada pekerjaan yang berulang yang menyebabkan trauma pada tangan dan seterusnya. Ya, khususnya pekerjaan terpapar getaran, industri menggunakan tangan, pengguna komputer dan lain sebagainya. Di situ juga terjadi udim pada terowongan kalau kondisinya akut ya, maupun kalau Anda lihat di situ karpalianya yang jumlahnya 8 itu kok juga ada gangguan ya, mungkin dipicu dari itu. Nah, tadi yang Bumi sampaikan lanjut usia memang predisposisi ya. Jenis kelamin perempuan dia lebih terkena banyak ya populasinya karena terkait dengan hormonal. Nah, yang sering dikeluhkan ini teman-teman ya, kalau sensoris ya hiperestesia, parestesia gitu. Kalau motorik ya kelemahan ya, kekakuan di pagi hari. Terus kalau sudah kontraktur ya terjadi atrofi gitu ya. Nah, biasanya nyeri agak berkurang kalau diistirahatkan atau tidak dipakai atau tidak melakukan aktivitas. Makanya nanti tanya apa yang memperberat dan apa yang memperingan. Nah, pemeriksaan ya, edem, hipertrofi, ya. Anda lihat palpasinya, dermatom, miotom, pemeriksaan gerak dan pemeriksaan spesifik. Pemeriksaan spesifik kemarin sudah Bumi praktekkan ya, antara Palen, Tinel, compression test ya dan lain sebagainya. Nah ini, yang paling sering adalah carpal tunnel syndrome ya. Carpal tunnel syndrome ini merupakan neuropati ya, di mana ada penekanan pada nervus medianus di terowongan karpal. Ini yang Bumi sampaikan tadi. Ya, tepatnya di bawah retinaculum ini ya, retinaculum tadi yang mengalami kekakuan tadi ya. Ini di bawahnya sana. Ya, sementara di sini banyak sekali bergerak atau berjalan otot-otot flexor gitu. Nah, khas sekali nanti pada saat ada palpasi di sini ini terasa sakit ya. Terasa sakit. Dengan tinel ya, tinel itu kan memungkinkan provokasi medianis ini terjepit gitu kan. Nah, dia juga akan merasakan nyeri di mana? Nah, sini parestesianya pada ujung-ujung yang lebih distal. Terutama pada tenar muscle, jari 1, jari 2, jari 3, setengah jari manis. Apa yang bisa kita lakukan? Satu, untuk mengatasi nyeri Anda boleh kasih latihan-latihan isometrik. Untuk terjadi nyeri karena adanya, ini kayak lingkaran setan ya, ada spasm, crosslink, Anda bisa pakai US. Bisa preliminary-nya atau awalannya bisa Anda kasih heating, entah itu IR dan lain sebagainya. Untuk pembebasan penjepitan saraf, Anda pakai nerve gliding, manipulasi. Kalau di situ ada retinaculum maupun tendon-tendon otot fleksornya mengalami kekakuan, ya bahkan sudah membentuk fibrotik
ya, Anda bisa melakukan friction di area situ, ya. Terus relaksasi terapi latihan US, massage, heating, ini ada electrical stimulasi ya, khususnya untuk mengatasi nyeri maupun relaksasi ya, penguatan otot dengan latihan ya, melakukan aktivitas fungsional maupun edukasi. Nah, ini berbagai macam yang nanti akan Bu Umi praktekkan. Sebetulnya kalau isometrik yaitu hampir semua latihan ya, terapi latihan ya, hampir semua dilakukan untuk otot-otot tadi ya, baik itu otot grup flexor maupun otot-otot tertentu. Kalau grup flexor jelas ya, flexor carpi radialis, longus, profundus itu kan hampir semuanya kalau kita gerakkan fleksi dia kan kena. Cuma nanti yang berbeda adalah pronator quadratus, pronator teres, itu kan ada gerakan semuanya rotasi ya. Nah, itu nanti juga harus Anda lakukan. US dilakukan di mana, Bu? Ya dilakukan pada area yang mengalami spasm ya. Misalnya di retinaculum tadi ya, atau justru di tendonnya flexor ya. Jadi di sebelah atasnya retinaculum atau di sebelah superiornya retinaculum. Boleh heating juga disampaikan di muscle belly maupun di Golgi tendon ototnya gitu ya. Nah, terus juga kalau nerve gliding itu biasanya kalau terjadinya carpal tunnel syndrome itu kan di raise ya. Nah, itu nanti ada mobilisasi di situ. Friction juga ya, friction letaknya pada tempat-tempat tertentu. Electrical stimulasi, Bu. Boleh ya, electrical stimulasi kalau dia kita curigai dia asalnya dari leher, ya Anda pasangnya di segmen leher, ya, di tengah-tengah antara C56 sampai torakal 1. Terus elektroda satunya di mana, Bu? Ya berarti nanti di area yang akan kita tuju. Sampai mana dia nyerinya? Apakah perjalanannya hanya sampai lengan atas atau lengan bawah atau bahkan sampai jari-jari? Nah, itu nanti bisa disesuaikan dengan apa yang menjadi keluhan pasien. Kekuatan otot sama ya dengan latihan-latihan resistif ya. Aktivitas fungsional terutama untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Kalau pasien ini ternyata mempunyai pekerjaan yang selalu bisa memprovokasi adanya trauma pada medianes, berarti Anda harus mengajukan edukasi gitu, memberikan edukasi ya, bagaimana pekerjaan ini dapat dilakukan dengan melimitasi adanya injury pada medianes ya. Gitu. Lain nerve bleeding, model-model nerve bleeding nanti bisa Anda pelajari ya. Nerve bleeding exercise ini risetnya Batkowiak di tahun 2019 ya. Nerve bleeding exercise ya yang pertama. Ini lebih ke menggerakkan jari-jari memang. Ya, nerve gliding yang kedua. Ya, Anda bisa lakukan ekstensi pergelangan tangan dan fleksi jari-jari bergantian dengan fleksi pergelangan tangan dan ekstensi jari-jari. Nah, siku ya, fleksi pergelangan tangannya juga difleksikan bergantian. Ya, ekstensi siklu, ekstensi elbow ya, fleksi pergelangan tangan ya dan seterusnya. Jadi nanti dipadu karena kenapa? Karena otot-otot ya, terutama otot-otot flexor tadi kan asalnya dari atas kubital ya, dari atas sendi elbow. Makanya nanti mainnya tidak hanya wrist tapi juga mengkondisikan elbow-nya ya, ekstensi. Nah, ini beberapa riset teman-teman Anda bisa lakukan terkait dengan nerve bleeding ini, ternyata dia bisa mengakselerasi ya recovery dari fungsi tangan ini tadi ya. Dia mempunyai respon yang better gitu. Oke, saya kira itu yang bisa Bu Umi sampaikan ya terkait dengan problem nervus medianus ya. Nanti dipraktek, kalau kemarin sudah dipraktekkan ya macam-macam traksi, massage friction, terapi latihan, US dipasang di mana begitu, dan mungkin besok ya akan kita praktekkan terutama electrical stimulasi dan yang menggunakan alat ya.
electrical stimulasi dan ultrasonik ya kalau diperlukan. Kalau friction caranya mudah sekali ya. Yang penting Anda ketemu jaringan mana yang akan di friction ya, Anda tinggal kasih friction di situ dengan searah dengan serabut otot gitu. Oke, saya kira begitu. Sebelum Bu Umi akhiri, apakah ada pertanyaan? Silahkan. Ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya kira cukup ya. Nanti prakteknya jadinya kapan ya yang lantai 4 bisa longgar? Nanti koordinasi sama Mbak Nora ya. Tidak terlalu banyak, Bu Umi tinggal nanti mempraktekkan penggunaan electrical stimulasi untuk lesi upper maupun lesi lower ya. Karena nanti masih ada lesi lower itu yang cedera seringnya adalah lesi nervus ischiadicus gitu. Oke, berarti Bu Umi masih ini lagi. Nanti ischiadicus sama radialis ya. Nanti silahkan Anda cari waktu yang pas seperti ini kan tidak terlalu lama ya, sehingga Anda tidak beban memorinya tidak terlalu banyak gitu. Terima kasih Bu Umi, akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.